Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Ainun Nurul Amelia dengan NIM 2106411000084. Dan rekan Saya Dea Dira Agustina dengan nomor NIM 2106411000072. Di sini kami akan mempresentasikan tujuan pendidikan dan pengajaran. Pada materi kali ini kami akan menjelaskan 3 subbab. Subbab yang pertama yaitu menjadi manusia yang susila, yang kedua menjadi manusia yang cakap, dan yang ketiga menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Baik, untuk subbab yang pertama dan kedua langsung saja akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk saudara Amel, saya persilakan. Baik, terima kasih. Untuk tujuan pendidikan dan pengajaran yang pertama adalah menjadikan manusia itu sebagai manusia susila. Manusia susila memiliki makna bahwasannya manusia itu bertingkah laku sesuai dengan budi pekertinya dan dengan menerapkan nilai-nilai yang baik dalam setiap tingkah lakunya. Nah, apa saja sih contohnya menjadi manusia susila itu? Menurut Immanuel Kant mengatakan bahwa manusia memiliki aspek kesusilaan dikarenakan pada diri manusia itu sendiri mempunyai rasio praktis yang memberikan perintah secara mutlak. Contohnya apa? Contohnya adalah jika kita meminjam barang atau benda milik orang lain, maka akan ada perintah dari orang yang memberikan kita pinjaman untuk mewajibkan mengembalikan barang tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan perintah mutlak. Pengembangan manusia sebagai makhluk susila. Aspek kehidupan susila merupakan aspek ketiga yang sangat penting setelah aspek individu dan juga aspek sosial. Manusia itu sendiri dapat menetapkan tingkah laku yang baik ataupun yang buruk karena mereka dapat menghayati norma-norma dalam kehidupannya sendiri. Melalui pendidikan dan juga pengajaran, manusia mampu menciptakan dan mampu menjadikan dirinya sebagai manusia yang bersusila. Karena hanya dengan pendidikan, kita dapat memanusiakan manusia. Contohnya, saling tolong-menolong, menghargai sesama, saling menghormati satu sama lain, dan lain sebagainya. Dan melalui pendidikan pula, manusia dapat menjadikan dirinya lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian bagaimana sih cara menjadi manusia susila itu? Cara menjadi manusia susila yang pertama, berusaha jujur di setiap kita berbuat ataupun berbicara. Meminta maaf apabila kita membuat kesalahan. Yang ketiga, tidak mengambil hak orang lain. Dan yang keempat, menghormati orang lain. Kemudian apa saja kewajiban manusia susila itu? Salah satu kewajiban kita sebagai manusia susila adalah membantu sesama manusia dan wajib mengingatkan apabila ada yang melakukan kesalahan. Nah, untuk tujuan pendidikan dan pengajaran yang kedua adalah menjadikan manusia itu menjadi manusia yang cakap. Apa itu manusia yang cakap? Manusia yang cakap adalah manusia yang sanggup untuk melakukan sesuatu dengan baik sesuai dengan kemampuan dari masing-masing individu. Lalu bagaimana caranya menjadi manusia yang cakap dan apa saja sih contohnya? Cara menjadi manusia yang cakap, yang pertama, berusaha untuk mengeksplor kehidupan sekitar. Yang kedua, melakukan aktivitas baru yang juga positif dan baik untuk kita. Yang ketiga, tepat waktu dan disiplin terhadap setiap tanggung jawab kita. Contoh manusia yang cakap: 1. Cakap dalam mengerjakan tugas. 2. Cakap dalam mengerjakan setiap kewajiban dan juga tanggung jawab. Ketiga, cakap dalam menghadapi masalah dan menemukan solusi. Untuk materi yang ketiga atau tujuan pendidikan dan pengajaran yang ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya, Dea Dira Agustina. Baik, terima kasih saya sampaikan. Untuk subbab yang ketiga akan saya jelaskan sendiri. Di subbab ketiga ini adalah menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Apa sih yang dimaksud dengan menjadi warga negara yang bertanggung jawab? Warga negara yang baik adalah warga negara yang ikut serta dalam demokrasi negaranya, selalu ikut berpartisipasi dalam kemajuan negaranya, seperti dalam kegiatan pemilu. Lalu bagaimana agar kita bisa menjadi warga negara yang baik? Untuk menjadi warga negara yang baik, hendaknya kita memiliki kecerdasan intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual, serta memiliki rasa bangga, rasa tanggung jawab, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.
Lalu, apa saja sih kewajiban menjadi warga negara yang baik? Menjadi warga negara yang baik antara lain, yang pertama adalah taat kepada peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Untuk yang kedua, pajak dengan tepat waktu. Untuk yang ketiga, cinta terhadap tanah air. Untuk yang keempat, melestarikan budaya. Selanjutnya adalah mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk yang selanjutnya, mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, dan yang terakhir, menghormati jasa para pahlawan. Nah, kapan sih kita bisa menjadi warga negara yang baik? Kita bisa menjadi warga negara yang baik ketika sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah meskipun belum berusia 18 tahun. Tidak hanya itu saja, kita juga harus bisa berbahasa Indonesia serta mengakui Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan menuliskan nama dan nomor NIM di kolom komentar. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.